Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudari, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan mezbah dan kemah. Mezbah ditujukan kepada Allah dan kemah ditujukan kepada dunia. Ada mezbah, pastilah tinggal di kemah. Ada kemah, pastilah tetap datang ke mezbah. Mezbah dan kemah saling berkaitan. Mereka tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Lalu, apakah kehidupan mezbah? Kejadian pasal 12 ayat 7 tadi memperlihatkan kepada kita bahwa mezbah didirikan atas dasar penampakan Allah. Kalau tidak ada penampakan Allah, maka tidak akan ada mezbah. Tidak akan ada persembahan di atas mezbah. Bahkan tidak akan ada seorang pun yang berinisiatif dapat mempersembahkan diri kepada Allah. Persembahan tidak berasal dari anjuran ataupun dorongan manusia, melainkan berasal dari Allah. Pertemuan dengan Allah itu secara otomatis akan menghasilkan tindakan persembahan. Asal kita bertemu dengan Allah, asal kita melihat Allah, walaupun hanya sekejap, maka kita bukan lagi milik kita sendiri dan tidak dapat hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kekuatan untuk mempersembahkan diri kepada Allah itu berasal dari penampakan diri Allah. Karena kita telah melihat Allah, maka ada titik peralihan dalam hayat rohani. Ada satu perubahan radikal yang membuat kita tidak lagi meneruskan jalan kita yang dahulu. Ada suatu tenaga untuk mengesampingkan atau menyangkal diri kita sendiri, sehingga membuat kita tidak dapat hidup lagi. Dalam penampakan Allah, terkandung kekuatan yang tidak terduga dan tidak terbatas besarnya, yang akan membuat seluruh jalan hidup kita berubah. Saudara-saudari, bukan karena kita bertekad melayani Allah, maka kita dapat melayani Allah. Bukan karena kita ingin membangun mezbah, segera kita dapat membangun mezbah. Semuanya itu harus ada penampakan Allah. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, Ia berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Penampakan diri Allah memberi kita satu warisan yang baru. Penampakan diri Allah memperlihatkan kepada kita hari ini apa yang Roh Kudus berikan di dalam kita adalah jaminan warisan kita kelak. Bagian yang kita dapatkan hari ini di dalam Roh Kudus akan kita dapatkan secara sempurna kelak. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, Abraham mendirikan sebuah mezbah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Korban bakaran ini adalah persembahan diri sendiri kepada Allah. Mezbah bukan ditujukan kepada bagaimana Tuhan mati bagi kita, melainkan bagaimana kita mempersembahkan diri sendiri kepada Allah. Seperti yang dikatakan di Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena kemurahan Allah yang beragam dan tidak terduga inilah, maka kita perlu mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup kepadanya. Persembahan korban bakaran ini harus utuh dan dibakar sampai habis di atas mezbah. Apapun yang dipersembahkan, baik itu lembu, kambing, burung tekukur, atau merpati, haruslah dipersembahkan dengan utuh. Tidak bisa sepotong-sepotong. Yang dikehendaki Allah adalah persembahan yang utuh sempurna, bukan persembahan yang separuh atau sebagian. Persembahan yang utuh ini harus dibakar sampai habis. Orang selalu mengira bahwa mempersembahkan diri kepada Allah adalah untuk melakukan ini atau mengerjakan itu bagi Allah. Namun apa yang Allah inginkan justru bukan pekerjaan kita, tetapi diri kita dibakar habis. Allah tidak menginginkan seekor lembu atau seekor kambing, melainkan lembu atau kambing itu diletakkan di atas mezbah dan dibakar habis. Mezbah bukan berarti bekerja bagi Allah, sibuk ini atau repot itu.
melainkan hidup mutlak oleh Allah. Segala aktivitas, pekerjaan tidak dapat menggantikan mezbah. Kita mutlak hidup oleh Allah. Itulah kehidupan mezbah. Setiap hari kita dibakar di atas mezbah, namun tetap hidup. Tetap hidup, namun juga tetap dibakar sehingga tak tersisa bagi diri sendiri. Inilah korban persembahan di perjanjian baru. Saudara-saudari, jika kita berjumpa dengan Allah, kita pasti bereaksi membangun mezbah, mutlak mempersembahkan diri. Setelah melihat kemurahan Allah, kita pasti menjadi satu persembahan yang hidup. Setelah menerima sorotan terang Tuhan, kita pasti akan berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Setelah melihat Allah, kita spontan tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hidup baginya. Inilah kehidupan mezbah. Kehidupan yang mempersembahkan diri. Kehidupan yang mutlak hidup baginya. Saudara-saudari, hasil dari mezbah adalah membawa masuk kemah. Kejadian 12 ayat 8 tadi mengatakan, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Apakah kemah itu? Kemah adalah sesuatu yang bisa berpindah-pindah, tidak menetap. Melalui mezbah, Allah akan menanggulangi diri kita. Dan melalui kemah, Allah akan menanggulangi semua milik kita. Apa yang tersisa dari mezbah, yang selebihnya dari mezbah, hanya dapat disimpan di dalam kemah. Memang, ini boleh kita pakai. Tetapi ini bukanlah barang-barang kita, melainkan barang-barang yang diletakkan di dalam kemah. Banyak barang, begitu diletakkan di atas mezbah, segera terbakar habis. Segera diambil oleh Allah. Tidak disisakan untuk kita. Tetapi ada juga barang yang setelah diletakkan di atas mezbah, Allah menyisakan sebagian untuk kita pakai. Banyak barang seperti Ishak, meskipun telah kita taruh di atas mezbah, Allah kembali memberikan itu kepada kita. Tetapi barang-barang yang sekarang ada di dalam tangan kita itu tidak lagi menjadi milik kita, dan kita hanya dapat meletakkannya di dalam kemah. Ada orang yang bertanya, jika aku mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah, apakah aku harus menjual segala milikku dan menyerahkan seluruh uangku? Jika aku mempersembahkan diri kepada Allah, lalu berapa jumlah perabot yang boleh kumiliki di rumah? Dan berapa banyak pakaian yang boleh ada dalam lemari untuk kupakai? Banyak orang yang merasa sulit dengan pertanyaan semacam ini. Kita harus ingat bahwa kita mempunyai dua macam kehidupan. Satu kehidupan di hadapan Allah, dan lainnya kehidupan di dalam dunia. Di hadapan Allah, segala sesuatu kita harus benar-benar diletakkan di atas mezbah. Tetapi untuk hidup di atas dunia, kita masih memerlukan banyak benda materi. Untuk hidup di dunia, kita masih perlu sandang, pangan, dan papan. Kita patut mempersembahkan segala sesuatu kita kepada Allah dan hanya hidup baginya. Tetapi, jika Allah mengatakan bahwa sesuatu itu boleh tetap tinggal, maka kita pun menyisakannya. Namun demikian, kita harus menerapkan prinsip kemah untuk perkara-perkara yang disisakannya itu. Sebab benda-benda itu dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan kita di bumi ini. Kalau aku tidak memerlukannya, aku boleh mengesampingkannya. Aku boleh memakai barang-barang itu, tetapi aku tidak terjamah olehnya. Barang-barang itu boleh ada di tanganku, juga boleh tidak ada. Boleh ditambahkan, juga boleh dikurangi. Inilah kehidupan kemah. Setelah memasang kemah, Kejadian 12 ayat 8 juga mengatakan, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Inilah mezbah Abraham yang kedua. Mezbah telah mengantar kepada kemah, dan kini kemah mengantar kembali kepada mezbah. Setelah ada mezbah, semua barang bukan lagi milik kita. Barang yang tersisa setelah melalui mezbah haruslah ditaruh di dalam kemah. Tidak lagi ada benda yang patut mencengkeram kita. Hati nurani kita di hadapan Allah penuh damai sejahtera. Dan kita dapat dengan penuh keberanian berkata kepada Allah, padaku tidak ada satupun yang tidak kuserahkan kepadamu. Jika demikian, kemah kembali akan membawa kita ke mezbah. Tetapi jika barang-barang kita telah berakar, dan kita tidak bisa lagi memindahkannya, tidak dapat melepaskannya, itu berarti kita telah tercengkeram olehnya.
kita tidak akan dapat memiliki mezbah yang kedua. Benda-benda yang ada di dalam kemah setiap saat harus bisa kembali ke mezbah. Kalau kita menggenggam erat benda itu dan berkata, "Ini kepunyaanku," maka kita telah kekurangan sebuah hati mezbah, kekurangan sebuah hati yang mempersembahkan. Jika demikian, kita tidak akan memiliki mezbah yang kedua, dan kita tidak dapat berkata, "Ya Allah, aku hidup adalah untuk-Mu." Yang paling mustika adalah mezbah kedua. Karena suatu dorongan atau rangsangan, kita mudah sekali bergairah dan mempersembahkan diri. Tetapi setelah lewat 3 tahun, 5 tahun, karena di dalam dunia kita telah mendapatkan banyak, maka kita tidak bisa kembali ke mezbah. Kalau kehidupan kita tetap adalah kehidupan kemah, kalau kita bisa memiliki mezbah kedua, betapa mustikanya ini. Abraham pernah gagal. Dia meninggalkan mezbah dan kemah untuk turun ke Mesir. Tetapi kemudian dia memulihkan kembali. Pemulihan adalah kembali kepada mezbah dan kemah. Hari ini, apakah kita gagal? Adakah yang telah berubah dan tawar? Adakah yang turun ke Mesir, memiliki selera sendiri, harapan sendiri, kedambaan sendiri, dan tuntutan sendiri? Jika ada, kembalilah kepada mezbah dan kemah. Jika kita dipulihkan, hasilnya menurut Kejadian 13:18 adalah Hebron, yang berarti persekutuan. Di Hebronlah terdapat persekutuan yang kekal, yang terus-menerus. Ingatlah, kalau kita mau memiliki persekutuan dengan Allah, kita tidak boleh meninggalkan mezbah dan kemah. Betapa pentingnya persembahan itu, sehingga kita memperhitupkan satu kehidupan, mezbah dan kemah. Ada 5 gerakan latihan sederhana yang dapat kamu lakukan di rumah untuk memperkuat kakimu sehingga mengurangi risiko tersandung dan terjatuh, khususnya untuk kamu yang lansia. Yang pertama, wall squat. Berdiri senderan di tembok, kemudian perlahan-lahan turunkan punggungnya, menyusuri tembok. Kalau belum kuat terendah, tidak apa-apa, atur sekuatnya. Coba tahan 20-30 detik, kemudian ulangin 2-3 sets. Kedua, sit to stand. Gunakan kursi dan dempetkan ke tembok agar aman. Lalu mulai duduk dan berdiri, tangan bisa di samping, bisa juga di depan. Ketiga, calf raise. Ini untuk melatih kekuatan betismu. Coba dulu 2 kaki, bisa sambil pegangan kursi atau tembok. Kemudian kalau sudah bisa, maka coba 1 kaki. Keempat, high knee. Latihan ini penting banget biar kamu tidak mudah tersandung. Pegangan tembok atau kursi kalau tidak seimbang. Coba angkat kaki pahamu setinggi yang kamu mampu. Lakukan silih berganti kanan dan kiri. Kelima, single leg stance. Nah, ini latihan untuk memperbaiki kemampuan keseimbanganmu. Coba latihan berdiri dekat tembok biar lebih aman. Nah, demikianlah 5 latihan sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah setiap harinya. Yuk dicoba.